Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi di channel Yoyo Hartoyo, YouTuber tertua di Lipo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Oke pemirsa, sekarang kami akan bermusyawarah karena musyawarah itu termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan musyawarah ini dipimpin oleh salah seorang amir. Mari silakan Pak Amir. Kita ini bentuk jamaah ini dasarnya semua dari musyawarah, ya kan? Jadi kita terbentuk jamaah ini semua dari musyawarah. Jadi kalau memang Pak Abu Jar ini musyawarahnya 15 hari sebenarnya. 15 hari, jadi dia udah habis masanya. Baru seminggu. Ya. Kalau mau diperpanjang dia mesti ngomong lagi di kebun jeruk, masih tahu. Ya karena dasar dari kebun jeruk. Usul bisa telepon nggak, Bang? Nah, terus kemudian susah nyari orang kayak begini, kalau belum mati jangan dikubur. Pak ini juga Pak siapa namanya? Pak Jubaid ya. Pak Jubaid ini kan tadi mau ke negeri jauh kan? Udah jauh, tapi katanya karena sakit, sekarang nanti mau musyawarah di itu ya, ada kemungkinan mau digabung sama jamaah yang lain. Nah. Saya mau ikut musyawarah di markas di malam. Bagaimana keputusan markas? Kami pun Ya. markas. Terus siapa? Anggara sama siapa lagi? Yang baru udah berapa hari sini? 2 hari, masih kurang 1 hari lagi ya. Emang pasti kita ini untuk 3 hari kan? Ya udah, nanti 1 hari lagi baru wapsi ya nanti ya. Hah? Tapi petugas Bayan Hidayah udah ngilang. Untuk besok Bayan Bayan wapsi. Wapsi kan lain lagi, di mana-mana di Bayan Hidayah, Bayan Wapsi beda. Nggak begitu deh. Kalau cuma 3 hari sama biasanya. Enggak, Ya. enggak. Saya juga 3 hari, lebih dari 3 hari. Terus Pak Rohimin kita kan ini kan emang dasarnya semua dari musyawarah. Jadi kalau misalnya saya nggak dibolehin kemarin kalau pindah dari satu jemaah ke jemaah yang lain. Jadi tetap Pak Rohimin tuh kalau misalnya mau pindah jemaah harus dari Kebun Jeruk kasih tahu. Jadi ada surat jalan tersendiri. Nggak bisa gabung ke mana-mana gitu, nggak bisa boleh. Itu kata di orang tua di sini juga ngomong begitu gitu. Jadi kalau misalnya Pak Rohimin mau gabung ke jemaah yang ini, ya bagusnya gabungnya jemaah yang Jakarta. Kalau nggak ikut jemaah balik lagi ke itu kemana? Ke yang jemaah yang sama-sama Pak Rohimin berangkat. Tapi kan 4 bulan berangkat, jadi jemaah itu yang bagus berangkat bersama-sama, pulangnya bersama-sama gitu. Jangan pisah-pisah, karena kita kan belajar dari satu jemaah ini, belajar bagaimana untuk supaya taat sama Amir. Bukan saya mau ditaatin sama Amir, enggak. Tapi belajar ketaatan sama Amir ini, kalau kita kan dulu waktu saya pengalaman saya waktu di Cirebon, ada satu orang yang ya dia nggak begitu suka sama Amirnya gitu. Tapi pada akhirnya dia ada orang namanya almarhum Pak Komar, mungkin ada yang kenal, saya nggak tahu. Almarhum Pak Komar ini ngomong ke saya, dia kalau ngelawan begitu, ngasih tahu kayak begitu, suatu saat dia akan terlempar dari jemaah ini. Dan faktanya saya lihat, karena dia teman saya tahu gitu. Dia bahkan menjaga sholat 5 waktunya susah, karena dia tinggal di Jerman kan. Jadi itu, padahal dia udah 40 hari sama saya waktu itu. Jadi poinnya adalah kita di sini bagaimana supaya kita untuk belajar taat. Jadi kalau misalnya Pak Jubaid ya harus dari hasil musyawarah. Kalau musyawarah putusin yang lain lagi ya karena Pak Jubaid dari Jember ya, dari musyawarah di Jember ini ya nanti kita takut dari cara mereka gimana gitu. Saya nggak tahu, tapi yang jelas kita nggak bisa ngambil jemaah begitu aja, pengen digabung gitu aja nggak bisa juga gitu. Ya kecuali kalau misalnya taskia 3 hari lain lagi, tapi kalau untuk yang jangka panjang lebih dari 3 hari itu nggak bisa digituin itunya. Jadi mesti dari di mana, apalagi kalau jemaah yang dari misalnya
kayak Pak Rohimin dari Jakarta gitu. Itu dari Jakarta harus dari Jakarta juga itu dan surat jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah hadirin yang mulia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih pergunakan kita untuk perkara yang mulia, perkara yang besar, perkara yang hanya dulu diberikan para nabi, kerja yang mulia, kerja para anbiya alaihi salatu wassalam. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan melaksanakan satu perjalanan yang mulia dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, yaitu dari masjid ke masjid. Kita akan menggunakan daripada adab-adab yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kita sebelum bersafar kita usahakan mempunyai daripada wudu masing-masing. Kemudian kita minimal sholat sunat safar, sholat sunnah safar 2 rakaat. Kemudian kalau bisa dengan sholat-sholat sunnah yang lain, sholat hajat, kemudian sholat tobat. Dan kemudian kita cek kembali barang-barang kita. Mungkin ada handuk atau misalkan Al-Quran yang lainnya yang belum yang tertinggal. Jangan sampai barang-barang kita sampai tertinggal di sini. Kemudian barang-barang tempatan jangan sampai terbawa oleh kita. Dan nanti akan menimbulkan daripada fitnah. Kemudian setelah itu kita doa bersama nanti ditunjuk oleh orang amir. Kemudian kita keluar dari masjid, langkah kaki kiri dengan doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian kita naik kendaraan dengan kaki kanan. Bismillah, kemudian kita duduk dalam kursi mobil, alhamdulillah. Kemudian ketika mulai pergerakan daripada mobil, kita baca doa naik kendaraan. Subhanalladzi sahhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian kita apabila jalannya mendatar, kita berbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian apabila jalan mendaki, kita baca takbir Allahu Akbar. Kemudian apabila jalan menurun, kita baca subhanallah. Apabila jalannya berpola kelok, belokan tajam yang lain-lain, maka kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian kita menyeberangi daripada jembatan, kita baca doa menyeberang jembatan Allahumma robbi salim salim. Kemudian apabila kita menyeberang jalan, kita baca doa Allahumma robbi salam salam. Kemudian kita kalau perjalanannya panjang, kita boleh karena waktu mungkin nanti tidak cukup, kita halaqah Quran, halaqah tajwid. Kemudian muzakarah 6 sifat. Kemudian habis itu melihat daripada bangunan-bangunan masjid, musola, kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW, mengingat daripada perjuangan Nabi dan para sahabat. Kemudian apabila melihat peribadatan di luar Islam, non-Muslim, maka kita isyarat dengan jari kelingking, kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Kemudian kita masuk daripada perbatasan kampung, maka kita doa masuk kampung. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma rzuqna jannaha wa habibna ila ahliha wa habib solihi ahliha ilaina. Kemudian keluar dari kendaraan menggunakan kaki kiri. Kemudian setelah itu mengumpulkan barang-barang di tempat yang Amir tunjuk. Kemudian kita melingkar lagi di sana, kemudian doa ditargib dulu. Amir menargib atau Amir menunjuk daripada salah satu makmurnya untuk menargib, untuk bagaimana kita luruskan niat-niat kita. Kemudian masuk masjid, kita langkah kaki kanan dengan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian setelah itu kita sholat tahiyatul masjid minimal 2 rakaat. Kemudian nanti duduk dalam musyawarah. Insyaallah. Uzar.
Adab. Sampai. Itu aja nih. Doa apa? Amin ya Allah. Kalau nggak bisa Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.